Saya kira tren-tren FOMO ini ya nggak ada yang salah dengan itu, tapi gimana mengisinya supaya menjadi lebih hal-hal yang sifatnya substantif gitu ya. Situasi ini ketika berbalik, jadi dukungan pemerintah ini gede di parlemen, oposisinya mengecil, inilah kemudian yang menyebabkan lemahnya check and balances. Oke. Oke, jumpa lagi di Gia TV. Kali ini kita kedatangan tamu, ada host baru, ya kan? Ada narasumber baru juga. Kita kayaknya pas banget nih kita bicara soal parlemen, karena ada partai sejarah yang nggak masuk parlemen. Oh, baru kali ini. Baru kali ini. Baru kali ini. Oke, jadi. Terus juga kita mau ngobrolin soal arah bangsa ke depan. Wih deh, arah bangsa ke depan betul juga. Iya. Khususnya anak muda sih ya. Iya. Khususnya saya lah. Kayaknya apalagi nasib saya ya. Oke, jadi gue kenalin dulu. Ini host. Biasanya kan ada mator, ada cowok kan? Iya. Saya host magang berarti. Ini ada host magang. Namanya Wiwi. Dipanggilnya Wiwi. Nah, yang kedua kita sedang bersama narasumber, yaitu Ahmad Hanafi sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentary Center. Oke, tepuk tangan dulu, Bos. Nah, gitu dong, ada kontribusinya. Jadi gimana, Mas? Kita bicara soal demokrasi hari ini kok banyak banget orang-orang yang menganggap adanya penurunan dan lain sebagainya. Apanya nih? Bagaimana? Ini apa namanya? Menurut penelitian, soal beberapa penelitian, indeks demokrasi kita di zaman Pak Jokowi turun. Iya, memang kalau yang kita rasakan memang banyak penurunan. Iya. Banyak penurunan terutama di kalangan aktivis NGO ya, pergerakannya menjadi terbatas, terus kolaborasi sama penyelenggara negara itu juga ada beberapa kesulitan kayak gitu-gitulah ya. Kemudian kita melihat institusi-institusi demokrasi itu bukan semakin menguat tapi malah beberapa intervensi kayak kasus di MK gitu ya, di DPR itu kurang greget lah seperti periode sebelumnya itu jauh banget bedanya. Tapi Mas, dengan adanya keterbukaan informasi nih, bisa dibilang nggak sih kalau demokrasi kita tuh sekarang demokrasi yang modern? Ya, keterbukaan informasi itu transparansi ya. Dalam demokrasi itu paling tidak ada tata kelola negara itu ada 3 prinsip: transparansi, partisipasi, dan accountability, akuntabilitas. 3 itu kan harus selalu ada dalam demokrasi, sehingga ketika negara itu dijalankan itu ada ukuran-ukuran yang pas, ada ukuran-ukuran yang tepat bahwa negara ini memang dijalankan secara konstitusional dan dapat dipertanggungjawabkan. Makanya tiga kerangka ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan itu di setiap lembaga, mau di pemerintah, mau di DPR gitu ya, mau di kementerian, mau di lembaga-lembaga yudikatif gitu ya. Itu harus diterapkan. Nah, keterbukaan informasi itu kan menjawab aspek transparansi, tapi aspek yang lain kan juga harus dijawab juga dalam konteks demokrasi kita itu. Contohnya, Mas? Partisipasi dan akuntabilitas ya. Nah, transparansi tanpa partisipasi, tanpa akuntabilitas itu juga belum bisa mencapai tujuan-tujuan konstitusi kita. Kalau konstitusi kita itu kan tujuannya yang kita lihat dalam Pancasila itu tujuan negara kita gitu ya. Jadi saling keterkaitan ya antara transparansi, partisipasi, dan accountability.
Tapi Mas, kalau di antara 3 variabel ini, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tadi nih, misalnya kita bedah nih satu persatu. Pertama soal transparansi. Kalau soal demokrasi sih, wajah demokrasi sekarang itu berubah Mas. Berubahnya misalnya ditandai dengan KPU kan sekarang punya sistem baru tuh yang namanya Sirekap. Itu kan membuat sistem kita menjadi lebih transparan. Tujuannya ke sana. Tapi secara mekanisme dan sampai hasilnya ke sekarang itu kira-kira penilaiannya gimana sih Mas? Iya, kalau itu kan udah diumumkan ya, KPU udah mengesahkan. Sirekap itu bagian dari transparansi. Pertanggungjawaban kepada publik ya? Bukan. Dia sebagai pembukaan informasi. Penghitungan. Nah, cuman kan kenapa kemudian muncul kegaduhan di publik? Nah, itu bentuk partisipasinya kayak gitu. Tapi di satu sisi KPU juga mesti bisa mempertanggungjawabkan ketika ada publik yang mempertanyakan kan. Misalnya ketika Sirekap ini bukan pertama kali ya. Sebelumnya kan ada Situng. Nah, ketika C1 dibuka, kemudian publik bisa tahu, bisa mengontrol. Kan pada kenyataannya ketika muncul penggelembungan beberapa partai gitu ya, atau penggelembungan beberapa caleg, itu kan publik bisa langsung mengontrolnya, baik secara langsung maupun di media sosial. Itulah salah satu fungsi transparansi, memunculkan partisipasi kan gitu. Nah, tapi ini nggak cukup. KPU juga harus bisa mempertanggungjawabkan ketika ada komplain ini kan. Misalnya ketika ada penggelembungan, KPU harus bisa menjawab nih, kenapa muncul kayak gini. Kemudian kan dijawab sama KPU bahwa ternyata memang di sistem OCR-nya KPU itu, ya kan, itu nggak bisa membaca tulisan di C1, formulir C1 secara akurat, 0 dibaca 8 dan lain sebagainya. Nah, itu mestinya dijelaskan oleh KPU ya, proses dari TPS kemudian bisa naik ke aplikasi, itu prosesnya seperti apa? Itu harus bisa dijelaskan. Dan terjadi kesalahannya di mana sehingga ini diperbaiki, kan gitu. Nah, itu akuntabilitas. Ada prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan sepanjang kita mengikuti prosedur itu secara patuh ya. Itu akan menyelamatkan KPU dari proses-proses yang disebut kecurangan segala macam. Kan faktanya seperti itu lah. Ini sudah kami buka, Anda sudah mengkoreksi sebagai pemilih gitu ya, atau peserta pemilu, dan kami sudah menjelaskan koreksi yang Anda. Terus apalagi yang kalau masih nggak terima, ya silahkan komplain ke laporkan. MK. Bawaslu atau MK. Nah, Bawaslu, MK itu kalau dalam konteks tiga kerangka itu bagian dari akuntabilitas, lembaga akuntabilitas. Cuma dia konteksnya eksternalnya. Karena akuntabilitas itu ada internal, ada eksternal. Nah, yang eksternal itu ya DPR salah satunya, MK, kemudian Bawaslu dalam konteks pemilu. Terus kalau yang konteks pelayanan publik ada ombudsman. Itu semuanya kerangkanya dengan. Sekarang tuh pemilu yang kayak saya aja berapa kali Mas, pasca akhirnya kita ngeliat Sirekap kan, beberapa kali saya ngechat senior ya, suara gede banget kan. Ada 150 ya kan. 150.000. 150.000, ada 150. Senior saya menang gitu. Selamat Bang, bla 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 bla, udah siap Dinda, makasih Dinda ya kan. Udah di post-post juga kan di Instagram. Gua kira lu berharap apa gitu ngasih selamat. Tahu-tahunya ternyata kan setelah dibenahi di Sirekap kan suaranya turun kan. Ya karena tadi yang dibaca oleh sistem. Yang tadi 0 jadi 8 sebagainya. Jadi memang prank caleg-caleg ini kasihan juga sih ya. Mas, dalam konteks ini Mas, tadi misalkan Mas Hanafi ngomong dan nyinggung soal demokrasi ada kemunduran ya. Kita kan bebas aja ngomong apa aja. Bebas ngomong apa aja, dan itu kan merupakan tolak ukur daripada demokrasi. Jadi kenapa sih kok mundur gitu? Kita bisa kritik kapanpun dan di post dimanapun. Ya, kemunduran demokrasi itu kan ada beberapa indikatornya ya. Ada beberapa indikatornya. Soal penegakan hukum, kemudian
soal kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan pers, termasuk kaitannya sama keterbukaan informasi itu kan. Ada beberapa indikator. Ya memang di beberapa indikator itu cukup naik gitu, tapi yang paling banyak diprotes atau mengalami penurunan itu kan soal kebebasan berekspresi. Kalau masih ingat kan waktu demo KPK, kemudian beberapa demo soal omnibus itu kan banyak korban. Ada prosesnya nggak? Iya. Banyak korban, itu catatan dari teman-teman di LBH itu banyak. Korban maksudnya korban meninggal ya dari kejadian itu karena tindakan represi itu banyak. Terus kemudian termasuk kanjuruhan nggak mas? Masuk nggak itu dalam konteks demokrasi? Ya, enggak. Kalau kanjuruhan itu kan tragedi ini ya, karena itu event olahraga gitu, bukan event demokrasi. Penyampaian aspirasi. Nah, yang demo-demo KPK sama omnibus law itu kan konteksnya demokrasi. Dia menyampaikan aspirasi gitu, tapi kemudian ditekan. Kemudian juga fenomena politik dinasti. Itu muncul juga jadi bahan diskursus. Terus itu jadi salah satu ukuran juga soal fairness keadilan antar peserta pemilu. Kemudian juga banyak hal lah yang saya kira itu menjadi catatan buat demokrasi kita ya, terutama soal represi kepada masyarakat. Nah, yang kalau dari catatan IBC itu yang paling kita lihat tuh soal partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Ya kan, partisipasi di DPR terutama. Omnibus itu undang-undang usulan pemerintah. Yang bikin siapa? Yang mempersiapkan di pemerintah itu kan Kadin. Kadin itu perkumpulan para pengusaha. Ya kan? Terus perspektif masyarakatnya mana? Yang begitu dibawa ke DPR, diprotes lagi kan sama buruh. Sama buruh diprotes lagi, ya tapi akhirnya disahkan. IKN itu undang-undang yang paling cepat pembahasannya. 40 hari ya? Iya, paling cepat pembahasannya. Terus RUU DKJ yang terbaru? Ya, direvisi itu 2 kali. IKN? Habis disahkan, direvisi lagi. 2 kali. Itu kan, ya gimana ya, kita buat undang-undang yang penting jadi, ntar kalau salah kita revisi aja kan, nggak bisa, ini ngurus negara kayak gitu. Iya, dan kalau kita ngelihat ke belakang, kan ini lagi rame hak angket ya, lagi rame banget mas hak angket mas. Dan kayak cuma Pak Jokowi yang nggak pernah kena angket dalam konteks DPR dan pemerintah mas. Iya mas. Periode kedua ini nggak ada. Periode pertama nggak ada mas. Periode pertama BBM ya waktu itu bukan? Senturi zaman SBY. Fahri Hamzah itu pernah bikin posko kan. Ya, kalau ada angketnya. Di periode pertama itu ada angket. Tapi gagal akhirnya mas? Ya meskipun gagal ya. Iya. Saya lupa isunya apa, tapi ada. Waktu itu Fahri Hamzah ngumpulin sebagai wakil ketua DPR ya. Dia ngumpulin bikin posko gitu untuk menampung laporan publik gitu. Tapi praktis periode kedua Jokowi ini aman ya, tentram mas. Iya mas. Karena mas, masalahnya di sana tuh. Ini senyumnya. Karena gini, ya ini konsekuensi dari sistem pemilu kita ya. Ada parlemen, ada DPR, ada parlemen, ada pemerintah, presiden. Presiden bagaimanapun dia punya visi misi yang harus diwujudkan. Visi misi program
yang dijanjikan kepada konstituen pada masa pemilu ya. Dia punya program itu. Ini kan harus diwujudkan. Wujudkannya via apa? Iya. Ya instrumen negara kan, APBN. APBN, undang-undang. Kalau APBN-nya nggak ada kan dia harus bikin undang-undang. Iya. Yang bikin siapa? DPR. Iya. Nah, jadi kan mau nggak mau pemerintah ini harus mengkonsolidasikan partai-partai yang ada di DPR supaya mendukung program ini. Iya. Iya. Ya kan gitu. Awal-awal periode awal Presiden Jokowi terpilih itu 2014 14. itu ribut Pak. 2014, 2015 itu kita ingat mengkritik DPR itu nggak ada kerjaannya, ribut aja sama pemerintah gitu. Oke. Karena di koalisi yang ada di DPR antara koalisi pendukung pemerintah dengan koalisi oposisi itu seimbang, ya kan, ya hampir bahkan lebih besar. Yang oposisi sedikit lebih besar. Iya, iya. Jadi tarik menarik. Nah situasi ini kemudian kan Presiden harus berkompromi dengan partai-partai yang lain supaya mendapat dukungan di parlemen dong. Yeah. Okay. Kalau nggak gitu dia nggak jalan agenda visi misi presiden dan visi misi pemerintah kan gitu. Nah situasi ini ketika berbalik, jadi dukungan pemerintah ini gede di parlemen, oposisinya mengecil, inilah kemudian yang menyebabkan lemahnya check and balances. Oke. Ya kan? Indikasi awalnya paling gampang apa? Pengawasan DPR, nggak ada penggunaan hak kelembagaan. Oke. Hak angket, interpelasi. Ya angket interpelasi lah, sama kan menyatakan pendapat juga jarang sekali. Jadi angket dan interpelasi. Indikasi yang paling gampang kan itu. Terus kemudian yang kedua, pembahasan undang-undang itu tidak begitu memakan waktu yang bertele-tele. Jadi selesai cepat, terutama yang dari pemerintah. Omnibus Law, IKN, kan itu program-programnya. RKUHP termasuk itu. RKUHP. Kalau RKUHP masih cukup panjang karena perdebatannya sangat. Iya, iya. Nah, Mas, kalau di sisi lain mungkin kan antara keseimbangan kebijakan dengan pengkritik itu kita butuh. Misalnya antara tim pemerintah dengan oposisi kan dulu agak seimbang nih, tapi kan sekarang berat sebelah. Tapi ada salah satu partai yang dia udah lama oposisi juga mengatakan sebenarnya juga kalau kita memperhitungkan posisi kita ke depan, ketika kita nanti jadi oposisi itu efeknya nggak terlalu banyak. Misalnya secara elektoral gitu, Mas. Iya. Ini yang perlu digarisbawahi ya, bahwa oposisi sistemnya itu harus dibangun. Nggak bisa hanya mengandalkan aktor, maksudnya inisiatif aktor. Katakanlah PDI yang dulu di masa SBY jadi oposisi, ketika misalnya sekarang nggak memenangkan presiden, dia mau oposisi lagi. Itu nggak bisa hanya mengandalkan itu. Harus ada sistem yang dibangun, terutama di internal parlemen, dan itu butuh kesadaran partai-partai bahwa memang di dalam demokrasi itu oposisi dibutuhkan dalam konteks untuk membangun keseimbangan. Iya. Supaya ketika kalau nggak seimbang kan nanti arah ke otoritarianisme kan tinggi ya. Iya. Nah ini diimbangi, gitu. Konsep oposisi kan gitu. Nah secara sistem, kalau kita berkaca di negara-negara yang sudah mapan demokrasinya ya, itu oposisi itu dapat insentif yang lebih gitu ya. Nah, misalnya oposisi itu dia memperoleh pimpinan alat kelengkapan yang strategis. Ya, kalau di kita misalnya dia memperoleh pimpinan komisi. Ini badan legislasi, badan anggaran. Terus dia punya oposisi itu punya dikasih budget lebih oleh negara untuk menyediakan keahlian-keahlian khusus. Jadi misalnya ketika nyusun anggaran, menteri bikin, oposisi ini dia juga punya tim ahli dan peneliti nih yang untuk mengkritik atau dia
buat usulan yang lebih relevan di hadapan APBN ya, RAPBN yang diusulkan pemerintah. Kemudian ya ada beberapa insentif-insentif. Tapi kalau saya pesimis ya, di Indonesia bisa ini harus butuh kesadaran terutama partai-partai besar ya, bahwa nggak bisa demokrasi kalau di parlemen ini nggak diimbangi dengan oposisi kan gitu. Iya, iya. Nah persoalannya partai-partai ini rela nggak gitu ya mengalokasikan sedikit sumber daya negara supaya demokrasi kita sehat. Oke. Gitu aja. Tapi bisa nggak Mas menjamin partai-partai yang menjadi oposisi ini mereka bisa mendapat simpati masyarakat sehingga membuat persentase partai dia menjadi tinggi atau elektoral dia menjadi tinggi setiap pemilu-pemilu berikutnya. Itu berkesinambungan nggak sih antara simpati masyarakat? Ada insentif langsung yang saya sebutkan tadi, misalnya berupa dukungan anggaran dan lain sebagainya. Ada insentif yang sifatnya itu tidak langsung dan itu bergantung pada kemampuan partai mengelola isu. Ya kan? Jadi misalnya nih partai-partai sepakat, oh ya kita harus ada oposisi harus punya insentif, dikasih insentif, oke dia olah sumber daya itu, insentif-insentif itu untuk memperkuat perannya. Kan tinggal dia mainin isu nih, gimana isu yang kira-kira bisa mengangkat partainya dan meningkatkan kepercayaan konstituen, kan tinggal itu diolah. Iya. Nah itu selalu bisa gitu maksudnya. Dan saya kira instrumen APBN kita sekarang itu kan memudahkan anggota DPR untuk mengakses kemudian mendistribusikannya ke konstituen, dan saya kira itu bagus ya. Ketika anggota DPR gitu ya, dia punya sejumlah alokasi yang itu dananya tetap ada di pemerintah, tapi anggota DPR punya alokasi yang bisa didorong di daerah pemilihan, yang didistribusikan di daerah pemilihan. Nah saya kira itu kan juga insentif yang itu sifat bangunnya di beberapa anggota incumbent itu kan yang kepilih lagi itu kan menggunakan instrumen itu. Oke. Iya kan, dan itu menurut saya sah, dan ya seharusnya kayak gitu anggota DPR gitu ya, mendistribusikan sumber daya kepada orang-orang yang tidak bisa dijangkau oleh program-program pemerintah gitu ya di daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Nah kembali lagi ke pertanyaan, kemampuan partai untuk mengelola dampaknya ke publik itu ya itu bergantung dari kapasitas partai itu sendiri kan. Dia bisa nggak mengolah isu-isu itu jadi seolah jadi isu yang relate ketika membahas kebijakan gitu ya. Kalau kayak isu-isu angket yang muncul sekarang itu kan baru 3 partai ya yang bersuara ya? Dan merelatekan ke kepentingan publiknya itu kan agak, saya kira partai belum begitu ini ya. Iya. Apalagi nanti kalau ditawarin hak angkot itu. Jadi kan lihatnya itu jadi kayak ya. Tapi optimis akan ada hak angket nih Mas? Saya nggak tahu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya dalam konteks survei ya kan 62% masyarakat ingin hak angket itu ada gitu, maksudnya bergulir. Tapi kalau misalnya kita melihat statement pasca diumumkan kemarin misalkan beberapa partai yang sudah memberikan ucapan bahkan nggak ada. Iya kan ada di beberapa partai kan. Jadi kayak agak susah juga kalau dalam konteks PDI misalnya PDI udah menang DPR. Iya. Yang kasihan P3 ya Mas. Oh iya. Berbeda suka. Ya kalau angket sih apa ya? Banyak faktor sih yang. Iya. Banyak faktor ya, faktor politik, terutama dinamika antara aktor partai politik itu kan faktornya banyak gitu ya. KPU tuh bisa diangket nggak Mas?
KPU. Iya. Kebijakannya KPU. Iya. Bisa. Tapi ya nggak mungkin ke KPU. Angket itu sasaran langsungnya ke presiden. Oh, ke presiden. Oh, iya. Presiden. Sasaran langsungnya ke presiden. Meskipun bisa aja KPU akhirnya diangkat juga ya. Iya, karena KPU kan Membuka. dia bertanggung jawab ke presiden. Iya. Oke, bentar Mas. Kita taruh sini dulu. Nah, Mas, tadi saya sedikit baca-baca sedikit nih. Pernah ada gagasan dari Mas Hasan ke DPR di parlemen itu soal open parlemen yang meminta adanya keterbukaan informasi, keterbukaan publik. Yang itu dijawab langsung oleh salah satu dewan di parlemen juga yang mengatakan parlemen kita ini sudah semakin terbuka. Kita Iya. banyak bisa mengakses kebijakan-kebijakan, bahkan kita bisa nonton langsung rapatnya. Iya. Nah, saya mau ke tetangga sebelahnya, Mas. Itu kan DPR, Mas. Kalau menurut Mas Hanafi sendiri, gimana kalau DPD RI, Mas? DPD. Secara pengawasan, secara wewenang, iya, secara iya. fungsi. DPD itu kalau dihitung fungsi strategisnya itu bisa dipakai jari ya. Maksudnya untuk apa namanya? Misalnya seleksi BPK, Oke. strategis, terus memberikan masukan beberapa RUU Rekomendasi lah ya. ya yang terkait otonomi daerah gitu ya, otonomi daerah dan ya kewenangan DPD gitu ya. Itu ya penting. Semua lembaga negara itu penting untuk terbuka. Tapi kalau untuk DPD pertanyaannya lebih mundur lagi. Kira-kira DPD ini mau diapain? Oke. Mau diperkuat Oke. atau ditiadakan sama sekali? Iya. Iya. Apa ya? Aku nggak tahu sih dulu proses pembahasannya seperti apa pas penyusunan DPD ini. Kalau memang mau ngambil konsepnya Amerika, Senator. Oke. ya sudah diperkuat, dia second chamber gitu ya. Jadi kalau pembahasan undang-undang di DPR harus melewati DPD kan gitu. Yeah. Atau sebaliknya pembahasan undang-undang terkait otonomi daerah DPD melalui kamar sebelahnya kan gitu. Atau dia utusan golongan atau seperti apa, itu konsepnya saya kira perlu diperkuat dulu, diperjelas dulu gitu ya. Representasinya apa ini? Kalau dulu kan periode awal-awal kemerdekaan, Oke. itu kan memang kalau zamannya Pak Harto kan Orde Baru itu ada utusan golongan, TNI ABRI gitu ya, utusan golongan. Iya. Kalau dulu itu ada apa namanya, kayak utusan kerajaan kayak gitu ya, bangsawan. Nah itu harus clear dulu gitu, representasinya yang mau diambil DPD ini apa gitu. Oh, dari sektor mananya? Kalau dia daerah, oke daerah, memang DPR nggak bisa mewakili Iya. daerah. Karena ada dapilnya juga. Iya, karena ada dapilnya juga kan. Orang tiap pemilu isunya dibubarin, DPR. Iya. Iya. Gimana itu, Mas? Ya kalau kayak misalnya di mana di Australia, Oke. itu representasinya aborigin. Oke, aborigin ada wakilnya di parlemen. Iya. Dia punya kursi khusus itu. Nah kayak gitu-gitu kan, saya kira mesti diperjelas. Apalagi sekarang orang-orang partai banyak yang nyebrang ke DPD. Iya. Ini kan jadi konsepnya jadi rancu. Iya. Jadi rancu. Jadi kebalik gitu ya, Mas? Iya, jadi Nah. rancu. Nah, kalau kita mundur ke belakang pertanyaannya, ini mau diapakan di DPD? Dan saya kira kesadaran itu mesti dibangun juga karena ya dulu awalnya DPD didesain dia representasi pure non partai, orang-orang partai masuk ke situ, ini juga jadi problem kan. Ini mau diapain DPD? Iya. Kalau semisal DPD RI ini ternyata nantinya makin dikuatkan Ya. wewenangnya dan Ya. juga fungsinya, misal sama seperti DPR, dia bisa juga ketuk undang-undang Iya, begitu, dia itu juga bisa papi ngatur gitu. anggaran, Iya, kira-kira iya, begitu. iya. Bisa nggak kalau dia diambil bahwa dia adalah utusan daerah gitu, Mas? Bisa. Karena dia menguat secara provinsi begitu. Iya, DPD ini kan sebetulnya kalau mengacu ke Amerika ya, dulu kan kalau nggak salah satu studi bandingnya ke Amerika. Itu kan federal, sistem negara federalisme ya. Jadi negara bagian, filosofinya kalau di Amerika itu kan negara bagian, sepakat membentuk United States of America kan gitu. Iya. Sehingga ketika ada kongres,
si negara bagian ini mengutus perwakilannya para ke pusat. senator-senatornya. Ya, kalau kita kan kebalik, otonomi daerah itu diberikan oleh pusat ke daerah Ya. dan pusat pengen minta ada perwakilan. Secara filosofi pembentukannya itu berbeda. Tapi pangkal utamanya menurut saya itu soal representasi. Jadi DPD itu merepresentasikan apa, mewakili siapa. Kalau dia mewakili daerah, itu karena pemerintah daerah tuh langsungnya ke Kemendagri ya Mas ya? Iya, ke Kemendagri. Sekarang kan DPR juga bisa ke komisi 2, komisi 3 ya. Iya. Nah, bisa langsung ke ngekat ke situ ke pemerintah daerah itu, karena DPR punya kuasa untuk bikin anggaran, bahkan nggak langsung ke Banggar kan gitu. Lebih efektif dari DPD kan. Nah, kalau DPD ini misalnya dia nanti ada perwakilan masyarakat adat kah? Ya, kerajaan. Ada perwakilan dari raja-raja lokal. Keraton-keraton itu. Yang dulu rela menyerahkan kekuasaannya ke NKRI, itu kan perlu dihargai juga kayak misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan jadi lebih clear ya, entah itu perwakilan agama atau apa gitu ya. Itu lebih clear daripada sekarang ini. Oke, dipilih oleh rakyat, tapi wewenangnya juga Representasinya. Itu menurut saya mesti lebih diperdalam lagi itu ya, ini ya, kualitas. Tapi nggak takut ada tumpang tindih gitu Mas ya sama DPR ya Mas? Enggak, itu mah bisa diatur. Maksudnya begini, kalau kayak 2 kamar ya di Amerika itu kan saling check and balances-nya kan di situ. Itu salah satu sistem juga menurut check and balances di internal DPR ya. Gimana DPD, senator itu ya, senator ngecek kerjaannya DPR. Atau kongres ngecek kerjaannya senator kan. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Menarik. Ini udah maghrib belum ya? Udah, bentar lagi. Oh, bentar lagi. Jadi ini sabar nih. Kita udah ada kolak-kolak Mas. Mas lanjut Mas. Tadi saya nyinggung soal P3 Mas. Ini kan partai yang sejak berdiri baru kali ini. Artinya partai tua loh. Iya, nggak masuk parlemen gitu Mas. Iya. Yang jadi pertanyaan gini Mas, banyak orang yang mengusulkan untuk udah ditambah lagi aja parliamentary threshold-nya, jangan 4%. Jadi 7. Misalnya jadi 7. Kalau misalkan Nasdem mau jadi 9 bahkan. Mending ada batasan itu atau memang dibuka aja Mas, semua partai bisa masuk parlemen. Iya. Kalau pertanyaannya hakim MK itu kan, Pak Saldisro kalau nggak salah, parliamentary ini kan open legal policy. Iya. Tapi ini argumentasinya apa? Karena argumentasinya nggak jelas atau nggak bisa dijelaskan oleh DPR, maka kemudian dinolkan. Iya. Berlaku di 2029. Ya, 2029. Nah, kalau menurut saya sih semua harus terwakili ya. Maksudnya partai-partai itu kan juga meskipun dia 0, dia itu kan juga berjuang gitu, untuk memperoleh suara rakyat. Sepanjang dia secara konsentrasi dapil itu bisa dapat kursi ya, dia bisa dapat kursi. Nanti tinggal diatur pembentukan fraksinya. Gitu. Iya. Kita udah pernah ngalami itu, nggak ada masalah. Gitu. Iya. Dan kayak di DKI aja penggabungan PKB P3 satu fraksi gitu ya, karena sedikit kan ada juga begitu. Iya, nggak masalah. Jadi tapi kan bisa terancam setiap orang bisa bikin partai itu. Enggak lah. Kalau orang bikin partai ya bisa, tapi kalau mau ikut pemilu itu kan ada persyaratannya. Yang sekian persen provinsi, ya kan? Iya. Kabupaten kota kayak gitu. Nah, kalau kayak ya sebetulnya kita menyayangkan ya P3 nggak lolos. Sebenarnya partai yang mewarnai sejarah perjuangan bangsa. Iya. Sayang itu. Iya, kakek saya P3 dulu. Sambil dibuka Mas. Nah, tadi kan kita di bawah sempat diskusi kecil-kecil nih Mas, soal negarawan muda. Nah, kata muda menarik nih Mas. Jadi kalau banyak yang mengatakan persentase anak muda itu kan sekarang meningkat. Iya. Dan partisipasinya di dunia politik juga udah makin bergairah lah, nggak terlalu alergi banget.
Nah, kira-kira prediksi Mas Hanafi nih, besok tren anak muda tuh soal kepemimpinan kira-kira gimana sih, Mas? Karena kan sekarang katanya tuh udah bisa disebut kita udah punya wapres anak muda nih. Nah, kalau besok kira-kira tren kepemimpinan kayak gimana nih, Mas? Anak muda tuh yang dibutuhkan tuh kayak apa sih? Apa tetap nanti menterinya sih ya, orang-orang tua juga gitu. Iya, atau cuman umurnya muda, tapi kebijakannya sama gayanya masih kolonial. Kira-kira gimana tuh? Kalau itu yang bisa jawab anak muda sendiri ya. Kita lagi diserang. Karena kan zaman kita sama zaman teman-teman yang sekarang itu kan beda. Tapi yang kita amati dari fenomena sekarang ya, satu soal kedalaman apa ya, di satu hal itu satu soal kedalaman itu yang masih menjadi isu menurut saya, yang jadi PR. Kemudian yang kedua soal pengorganisasian anak teman-teman muda. Polanya beda jauh dengan apa ya, generasi-generasi yang lahir tahun 70-80. Itu kalau mengorganisir orang itu kan ada diskusi mendalam gitu ya. Iya. Terus bergerak ke jalan. Nah sekarang itu kan polanya isu muncul di media sosial, direspon jadi gerakan-gerakan yang sifatnya populer, ya, terus semuanya bergerak gitu. Tapi kadang di situ juga ada logika-logika yang nggak ketangkep dengan teman-teman muda. Misalnya kan kayak di, saya kan milih Prabowo, nggak milih Gibran gitu ya misalnya. Itu kan ada beberapa anak milenial. Atau saya memilih partai A, bukan partai B. Ada logika-logika yang menurut saya itu sebetulnya terkait, tapi teman-teman muda ini nggak bisa melihat keterkaitan itu. Yang penting ikut tren FOMO itu kan. Oh iya. Nggak mau ketinggalan sesuatu. Makanya ketika para capres-capres itu bisa membuat situasi FOMO gitu ya dengan jargon-jargonnya, itu ya itu yang bisa memenangkan pemilu. Iya, bahkan tahu nggak, jadi saya dengar dari beberapa orang Mas di tim yang menang hari ini, itu Mayor Teddy menyumbangkan 1, sekian persen Mas. Padahal Mayor Teddy nggak nyalon kan. Dan itu anak-anak muda Mas. Karena senang Mayor Teddy, ya kan. Efek good looking berarti ya. Iya. Padahal duda loh. Iya. Ya kadang kan dari FOMO tadi Mas. FOMO itu aja. Jadi yang penting nggak ketinggalan tren. Tapi kadang substansinya nggak dapat. Nah itu kan tugasnya teman-teman yang muda, yang aktivis gitu ya, untuk mengisi kekosongan itu. Gimana supaya FOMO ini menjadi lebih sesuatu yang mendorong nilai-nilai demokrasi lah gitu. Atau mendorong proses-proses yang lebih demokratis. Kayak gitu kira-kira sih. Kalau pandangan, ya gue nggak terlalu mendalami itu sih. Iya. Jadi ya beberapa misalkan saya survei, karena saya dulu kita banyak banget ya lembaga-lembaga survei, terus nanya beberapa hal. Kenapa sih kok ini bisa menang? Kenapa ini nggak bisa? Selain memang ada faktor Pak Jokowi yang secara terang-terangan bisa memihak karena ada dan sebagainya Mas. Ya karena tadi misalnya ada Mayor Teddy yang menggemaskan bagi anak-anak muda gitu. Ada beberapa tim Pak Prabowo yang juga genuine misalkan. Siapa yang DPR yang Gerindra yang masih muda itu? Oh Mas Budi. Yang ganteng itu ya. Iya. Jadi orang-orang yang ternyata ngaruh gitu Mas. Kenapa sih ini Pak Prabowo? Ada Raffi Ahmad di sana San? Bukan karena misalkan orang calonnya keren misalkan atau kebijakannya nanti akan bagus seperti apa. Begitupun di calon 02, 01, 03 semua punya alasan-alasan yang bukan karena capresnya gitu. Iya. Aduh Caimin lucu banget sih, gemes banget sih udah. Iya kalau kita balik lagi ke teori-teori kritik atau teori-teori kritisnya Max Frankfurt tentang modernisme gitu ya, melihat situasi yang sekarang itu sangat pas ketika melihat berhala-berhala modernitas itu, itu bentuknya kalau dulu kan orang ketika mau punya hajat gitu ya datang ke pohon,
itu berhalanya gitu ya. Iya. Nah sekarang itu berhalanya berhala baru itu ya, disebut FOMO itu kan. Tren-tren baru itu kalau nggak ketinggalan, kalau nggak ngikutin kayaknya nggak merasa manusia gitu ya, nggak merasa manusia. Nah itulah yang apa ya, yang seringkali kita dikritik oleh teman-teman circle kita ya aktivis. Saya kira tren-tren FOMO ini ya nggak ada yang salah dengan itu, tapi gimana mengisinya supaya menjadi lebih hal-hal yang sifatnya substantif gitu ya, substantif, ada nilai-nilainya dan lain sebagainya gitu ya. Atau sesimpel ini sebenarnya pertanyaannya Mas Hanafi udah bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun bergelut di dunia demokrasi, parlemen dan sebagainya Mas. Nah ketertarikan anak muda sepanjang Mas Hanafi bergulut di dunia ini banyak nggak Mas? Atau hanya baru tahun ini? Ya. Karena wapresnya muda misalnya? Ya selalu ada sih, selalu setiap zaman kan beda-beda ya. Ada yang menolak politik. Tapi kalau saya lihat sekarang banyak yang tertarik di politik nih, kampus-kampus. Iya. Ya jadi paling nggak setelah lulus tuh pengen masuk partai, bisa masuk DPR, entah itu jadi anggota DPR, staf, tenaga ahli segala macam. Partai juga sama, entah dia fungsionaris atau mengurus gitu ya. Iya. Masuk ke struktur pemerintahan. Nah, itu saya kira berpengaruh juga itu ke keingintahuan terhadap politik, termasuk semakin luasnya jabatan-jabatan politik yang sekarang di desa itu banyak banget. Kemudian organisasi, kalau dulu bahasanya undergo partai gitu ya, dari partai-partai agama maupun non-agama itu juga aktif. Nah ternyata itu kan ada jalur politik itu bisa dari situ. Nah itu yang kemudian yang membuat jadi sesuatu yang menarik. Tapi di sisi yang lain kalau kita cermati munculnya buzzer, fenomena buzzer itu kan benar-benar membunuh kepakaran ya. Iya. Pakar mau ngomong apapun, kalau diserbu buzzer udah nggak ada artinya. Nah saya kira ini problem yang pengetahuan banyak, tapi pengetahuan yang mendukung kemauan kita itu yang diambil kan. Fenomenanya kan gitu, di politik juga sama. Pengetahuan itu banyak, opini itu banyak, tapi yang diambil kan opini yang sesuai dengan kemauan kita. Sehingga kita sulit sekali menemukan satu yang objektif sebagai panutan di dalam konteks fenomena politik sekarang kita ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang muncul, kemudian dia muncul sebagai pengayom, ada beberapa lah ya tokoh-tokoh yang dulu nggak muncul, udah tua baru pada muncul gitu, ada juga kayak gitu. Tapi itu nggak banyak gitu ya di tengah fenomena yang saya sebutkan tadi. Nah, saya kira anak muda ini perlu lagi-lagi mengorganisir dirinya sendiri supaya tidak terlalu dicemari. Tentunya tetap harus membangun kapasitas dirinya sendiri gitu, supaya tidak pas awal-awal kabinet Pak Jokowi periode kedua itu kan pada masuk di tim muda itu staf sus milenial ya, ternyata kenyataannya nggak seperti yang kita harapkan kan, kayak gitu, di luar ekspektasi lah. Di bawah ekspektasi. Lagi juga sekarang kita ngelihat tren anak muda nih, misalnya sekarang kita nih dari kalangan aktivis gitu, ternyata juga di jajaran-jajaran elit itu banyak loh anak muda, tapi yang memang juga latar belakangnya bukan aktivis gitu. Jadi kita nih Mas yang anak muda terus backgroundnya aktivis juga punya daya saing yang kayaknya jauh lebih kuat sama orang-orang yang kayak anak-anak ketua umum partai, anak-anak CEO, anak-anak jenderal. Wah, pertarungan kita udah kesana tuh Mas, udah jauh banget. Jadi tren anak muda sekarang ya dikuasainya mungkin kalau kita mau ngomongin secara substansi kita bisa tuh menguasai. Tapi langkah ke depan
kita itu tarungnya beda lagi nih. Karena pos-pos strategisnya udah mulai diisi nih, bukan sama orang-orang yang backgroundnya aktivis. Oke, gini, demokrasi kita ini kan arahnya demokrasi konsensual ya, konsensus, kesepakatan-kesepakatan dalam kebijakan. Demokrasi konsensual itu salah satu syaratnya adalah demokrasi konsensual itu semakin terdiversifikasinya berbagai bidang. Misalnya ada isu transparansi, ada isu hak asasi manusia, terus ada isu korupsi, ada isu toleransi, segala macam isunya banyak. Iya. Dan itu kelembagaannya ada, kemudian tata kelolanya ada. Konsekuensinya dengan diskursus demokrasi yang seperti ini itu membutuhkan keahlian yang sangat spesifik dan mendalam. Ya kan? Yang sangat spesifik dan mendalam. Katakanlah di DPR atau di DPD itu ya. Sidang itu kan membutuhkan risalah. Ini saya mencontohkan gitu ya. Sidang itu membutuhkan pencatat risalah. Simple, sebenarnya sepele kan, orang ngomong dicatat. Di Amerika perisalah itu ada uji kompetensinya. Jadi dia ada ilmunya gitu ya, ada ilmunya di uji kompetensinya, terus ada tata kelolanya. Itu satu hal ya, yang menurut kita tuh kecil, cuma notulensi aja sampai dikelola seperti itu gitu ya. Itu satu contoh. Nah nanti di bidang lain juga sama. Contoh, misalnya di transparansi ada tata kelolanya sendiri, di mana perizinan ada tata kelolanya sendiri. Itu kan membutuhkan keahlian-keahlian yang spesifik. Sehingga ruang-ruang itulah yang kemudian perlu diisi oleh teman-teman muda yang idealis. Mungkin ruang kepemimpinan politik itu diisi oleh para tokoh dan keturunannya. Gitu. Kita mungkin kalau bersaing juga berdarah-darah gitu ya, teman-teman. Nah, ruang-ruang inilah yang kemudian nggak diisi ya, yang perlu kita isi gitu maksudnya. Nggak mungkin kan pemimpin terus turun sampai bikin notulensi kan enggak. Nah, ruang-ruang inilah yang kita isi dengan nilai-nilai yang kita bawa dari latar belakang aktivis ya. Nah, itulah kira-kira yang tergambar ya. Profesionalisme memang dibutuhkan dalam demokrasi di masa yang akan datang gitu ya. Ya itu salah satu contoh kalau lihat kongres, saya belum pernah ke sana sih, cuma baca-baca, melihat-lihat aja. Websitenya aja itu sangat detail gitu ya. Sidang A, bahas A. Kongres apa itu? Di Amerika, kongres DPR-nya Amerika. Itu sangat detail banget gitu ya, penyajian datanya, kemudian diolah lagi segala macam. Bahkan kayak lembaga intelijen sono tuh, CIA, itu menyediakan kunjungan, ya kan? Jadi masing-masing lembaga ini pengen mentransformasi kewenangan lembaganya itu ke publik yang lebih luas, gitu ya. Jadi intelijen dia cara nyari kadernya gitu, jadi dibuka anak-anak TK belum berkunjung intelijen gini, ya nggak buka informasi di dalamnya tapi tahu intelijen itu ngapain. Nah itu kalau setiap lembaga kayak gitu kan jadi kerjaan semua itu. Jadi jangan berkecil hati, banyak sekali ruang-ruang. Tapi dari cerita ini kayaknya agak pesimis, ada aktivis jadi presiden. Gus Dur kan aktivis banget. Aduh, ini terakhir Mas, kira-kira Mas, sistem demokrasi yang kita anut hari ini sampai detik ini lah minimal lah. Kita ngikutin siapa Mas? Ini terakhir Mas. Kalau yang saya tahu sih ya, Indonesia itu punya jalannya sendiri, punya jalan demokrasinya sendiri. Demokrasi itu kan konsep yang netral, penerapannya tergantung nilai-nilai masing-masing negara ya.
Pemilu sama pemilu dari rakyat nyoblos. Iya. Sistemnya bisa beda-beda tuh di setiap negara, tergantung kesepakatannya. Di Amerika mulu ya. Ya katakanlah parlementer di Inggris, baik sebagian besar negara Eropa, itu kan bukan rakyat yang milih presiden ya kan, ya yang anggota DPR yang milih, ya kan, ya itu kan disebut pemilu juga. Terus ada anggota DPR yang nggak berpartai di Jerman juga ada. Ya. Indonesia dulu pernah ada anggota DPR nggak berpartai tahun 55. Ada berapa tuh bisa dicek lagi. Nah itu kan sistem yang bisa disepakati. Nah persoalannya kita bangun sistem itu tujuan bersamanya disepakati nggak? Kalau mulainya dari kepentingan itu yang agak berat sih, maksudnya apapun itu kalau mulainya dari masing-masing kepentingan nggak akan ketemu. Tapi kalau dari tujuan bersama, konstitusi, misalnya itu bakalan ketemu. Nah saya kira itu sih demokrasi itu sangat mengadopsi nilai-nilai lokal. Bahkan ada sistem pemilu yang asimetris ya. Asimetris itu maksudnya antara pemilu nasional sama pemilu lokal itu beda sistemnya gitu. Oh iya. Iya kan? Misalnya di nasional dipilih oleh rakyat, di tingkat provinsi atau kabupaten kota DPRD-nya milih langsung kepala daerahnya, itu juga bisa. Iya. Jadi itu tergantung kesepakatan. Ada yang bilang satu lebih demokratis dari yang lain, sistem terbuka lebih demokratis dari tertutup, enggak? Iya, jadi semuanya punya argumentasi, tujuan dan semuanya demokratis. Benar. Kayak gitu sih kira-kira. Oke. Apa namanya? Ada pertanyaan lagi, Mbak Wiwi? Cukup sih. Oke, Mas, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mas. Oke, sama-sama. Ini semoga anak-anak muda yang lagi nonton ini minimal kalau udah melek ya harus diperdalam. Iya. Jadi jangan melek politik cuma gara-gara ya FOMO tadi dan sebagainya. Tapi harus benar-benar tahu apa sih politik, terus kerja yang ngapain, apa itu demokrasi. Jadi biar nggak ngawang-ngawang gitu, Mas. Karena ini ngomongin negara kan bukan untuk main-main lah kira-kira gitu. Iya. Oke, jumpa lagi di Gio TV selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.